Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang dekomposisi kimia pada suatu padatan gitu ya. Yaitu terjadi perubahan ya dari prosesnya, yaitu terjadi perubahan struktur kimia dari suatu padatan. Nah, proses dekomposisi kimia dalam bentuk padatan itu bisa terjadi dalam obat-obatan ya, terutama obatan dalam sediaan padat. Nah, banyak persoalan ya, apakah karena faktor-faktor tertentu kah terjadinya proses dekomposisi kimia obat, misalnya terjadi proses fotolisis, oksidasi di situ. Nah, ini merupakan hal-hal yang masih dipertentangkan dalam proses dekomposisi tersebut. Nah, terjadinya dekomposisi ya terjadi karena adanya permasalahan yang lebih kompleks ya, dimana suatu obat atau sediaan obat ya dengan komponen yang kompleks ya, misalnya pada ya, sediaan padat yaitu tablet atau kapsul, itu dia tidak hanya secara intrinsik saja ya, dia menjadi sediaan yang tidak stabil, tetapi ada faktor lain, yaitu ya kemarin saya pernah terangkan pada saat terjadi fotolisis, yaitu ada eksfolian atau bahan tambahan ya, berupa misalnya pengikat, pelicin di situ ya. Terus ada zat pengisi yang bisa saja ya, eksfolian tadi itu menjadi suatu faktor mempercepat ya, atau sebagai katalis, atau juga dia bisa sebagai radikal ya, suatu senyawa radikal yang dapat berikatan dengan zat aktif, sehingga terjadilah perubahan ya, dekomposisi ya. Jadi tidak hanya zat aktif saja yang mengalami perubahan ya menjadi suatu radikal yang bebas karena adanya reaksi oksidasi atau juga paparan dari cahaya gitu ya. Mungkin juga dari ekspresiannya atau zat tambahan yang ada pada sediaan padat. Sedangkan dalam bentuk larutan ya, dekomposisi kimia suatu obat biasanya berlangsung mengikuti kinetika orde 1 ya, semu. Jika obat yang sama diformulasi sebagai sediaan suspensi, yaitu sediaan dalam bentuk larutan tadi, dia akan mengalami degradasi ya mengikuti kinetika orde 0 semu atau pseudo zero order ya, karena hanya sebagian obat saja yang berada dalam bentuk terlarut ya. Jadi tidak semuanya larut sempurna ya di situ ya. Demikian juga pada sediaan padat, dia mengalami perubahan dekomposisi atau juga mengalami degradasi obat yang berlangsung pada fase larutan cair ya, yaitu dalam lapisan solvent ya, yang terikat pada fase padat. Nah, sumber solvent atau pelarut pada reaksi dekomposisi padatan ini bisa dari pertama yang menyebabkan adalah dari leburan atau mel dari obat itu sendiri ya, atau juga dari zat tambahan di dalam formulasi yang mempunyai titik lebur yang rendah. Misalnya dalam bentuk padatan yang dibuat ya dengan granulasi basah ya, mungkin kondisinya ya dia masih mempunyai kandungan air yang sangat tinggi, atau juga kondisi yang lembab gitu ya, atau dia bersifat higros ya, sehingga dapat menyerap air. Nah, atau juga yang kedua yaitu sisa lembab atau dari moisturous ya, atau zat tambahannya ya pada proses granulasi basah.
Yang ketiga, di mana lembab yang mudah terabsorpsi pada ekspesien seperti pati-patian ya, star di situ ya, terus laktosa atau juga zat mikrostalin selulosa atau CMC di situ ya. Pada kondisi lembab dia akan mudah terabsorpsi. Atau juga lembab dari udara lingkungan sekitar pada penyimpanan pada sediaan tablet tersebut. Terus sulfat atau hidrat ya, yang melepas solvent yang diikatnya karena waktu dan fluktuasi suhu di sini ya. Ini adalah misalnya pada saat zat itu ya berupa senyawa yang higros atau juga mengandung air. Nah, berikutnya juga ya dapat disebabkan karena hanya sebagian dari obat padat itu berada dalam bentuk larutan di dalam tablet. Maka kerusakan obat secara keseluruhan mengikuti kinetika ordinal. Namun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan obat rusak dengan adanya tim dependensi yang tidak biasa. Nah, pada dekomposisi kimia ya, di sini dibagi 4 ya, yaitu proses solvolisis ya tadi, oksidasi, fotolisis dan pirolisis ya. Ini sudah saya terangkan juga ya pada oksidasi, fotolisis gitu ya, apa yang terjadi di situ. Nah, untuk pada proses solvolisis ya, solvolisis ini merupakan reaksi yang paling penting ya pada degradasi obat dalam bentuk padatan ya. Jadi obat itu ya mengalami degradasi ya, terutama bentuk padatan. Nah, ini disebut proses solvolisis. Nah, dekomposisi ya melalui reaksi padatan tadi dengan suatu solvent atau pelarut. Reaksi yang bisa dihidrolisis atau disolvolisis ya biasanya yaitu senyawa dengan reaksi dekarboksilasi, yaitu penghilangan gugus karboksilat ya, terutama pada senyawa-senyawa padatan yang mempunyai gugus asam karboksil di sini. Berikutnya setelah solvolisis adalah reaksi oksidasi ya, yang sudah terangkan juga ya pada pertemuan sebelumnya, di mana ya oksidasi ini melibatkan interaksi senyawa kimia dengan oksigen yang sering terjadi dalam larutan. Meskipun juga ada kasus yang menunjukkan bahwa oksigen ya bisa juga mengoksidasi tanpa adanya solvent, misalnya dalam kondisi di dalam ruangan ya, seperti itu. Yang ketiga adalah fotolisis ya. Fotolisis adalah degradasi fotolitik obat ya, seperti bisa berlangsung dengan atau tanpa adanya solvent. Jadi di sini yang mengakibatkan adalah cahaya ya, terutama cahaya sinar matahari di situ, dimana yang kemarin saya terangkan cahaya itu akan sebagian dipantulkan dan sebagian akan diserap ya. Nah, ini yang penyerapan cahaya yang sangat besar ini ya, dengan panjang gelombang UV yang kecil di situ memiliki energi yang sangat besar ya, sehingga dia dapat mendegradasi ya obat ya, baik dalam bentuk larutan atau padatan gitu ya, yang dapat mengabsorpsi atau menyerap energi dari cahaya tersebut, sehingga ya senyawa obat tersebut mengalami fotolisis. Nah, penetrasi cahaya ke dalam metrik kompleks ya seperti tablet atau kapsul itu terbatas, sehingga kebanyakan reaksi fotolisis itu terjadi pada permukaan tablet. Jadi dia penyerapan pada tablet yang berbeda sama larutan ya. Kalau larutan dia dapat menyerap sampai ke dalam larutan, sehingga bentuk larutan itu mungkin berubah warna, mungkin terjadi endapan di dalamnya tadi larutan dan seterusnya gitu ya, sehingga degradasi tadi merusak struktur senyawa obatnya. Sedangkan pada sediaan padatan biasanya yang diserang adalah pada permukaan tablet ya. Kalau kapsul mungkin di cangkang kapsulnya yang akan mengalami perubahan gitu ya. Nah, tablet di permukaan, misalnya pada tablet misalnya salut ya, salut vitamin C, biasanya perubahan pada permukaan salutnya di situ.
ya, atau terjadi perubahan warna kayak ya tadinya kuning menjadi coklat dan lain-lain. Ini yang disebut proses fotolisis ya pada sediaan tablet ya, karena dia tidak bisa masuk sampai ke dalam ya. Nah, sedangkan pirolisis adalah pecahnya ya ikatan karena adanya induksi panas dan berlangsung tanpa adanya solvent. Jadi dia tidak memerlukan pelarut, tetapi karena terpapar oleh suatu panas ya. Jadi panas yang datang dan panas ini akan menyerap gitu ya ke dalam suatu molekul obat tadi, dan dia akan membawa ya panas tadi ya melalui sinar matahari kah ya, di situ ya energi yang dihasilkan itu membawa energi panas, dan energi panas ini akan memutuskan ikatan pada struktur kimia senyawa obat tersebut. Apakah yang dipecah adalah gugus substituennya yang sebagai gugus fungsional atau gugus yang mempunyai potensi ya gugus aktif, misalnya pada gugus karboksil atau gugus sulfon yang akan diputus ikatannya, sehingga dia akan mengalami degradasi yang membentuk senyawa lain, yang senyawa ini mungkin kurang potensial ya dibandingkan senyawa lainnya. Nah, yang kedua adalah bukan merupakan mekanisme yang penting untuk degradasi sediaan obat ya, kecuali jika obat itu terpapar oleh proses dengan suhu yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah degradasi asam para aminosalisilat ya pada suhu 70-80 ya, misal dipanaskan. Tanpa adanya lembab, dia akan memperlihatkan rute degradasi pirolisis yang signifikan. Jadi ya asam para aminosalisilat ini gitu ya, apabila dipanaskan gitu ya, asetosal ini pada suhu 70-80 ya dengan suhu yang tinggi dengan kelembapan yang rendah ya, dia akan memberikan ya suatu proses ya degradasi pirolisis yang signifikan dengan terjadinya pemutusan ikatan misalnya terputusnya ikatan gugus karboksil di situ ya, sehingga dia mengalami hidrolisis ya menjadi suatu senyawa salisilat dan mungkin senyawa suatu gugus alkyl di situ. Nah, bagaimana kinetika dekomposisi dari senyawa padatan gitu ya, prosesnya adalah berkurangnya obat ya karena dekomposisi pada bentuk padat tidak selalu mengikuti kinetika orde 0 atau orde 1 yang sederhana. Nah, kita bisa melihat ya proses kinetika ya perubahan dengan melihat kurva ya pada slide di bawah ini, di mana nilai X-nya adalah nilai waktu dan Y-nya adalah persen obat yang tersisa gitu ya. Dengan bertambahnya waktu tadi ya proses dari kinetika reaksinya, di mana ya waktu pertama dia mempunyai persen obat itu hampir 100% ya, yang masih sempurna gitu ya. Dengan bertambahnya waktu gitu ya, dia akan mengalami penurunan ya persentase dari obat yang ada, sehingga nanti sampai kepada deklarasi phase atau fase deklarasi itu dia menjadi titik persen obat yang tersisa itu tinggal paling sedikit gitu ya. Sedangkan proses penurunan tadi ya dari proses fase lag gitu ya, dia 100% obat itu dia mengalami fase acceleration ya, jadi penurunan terus ya dengan bertambahnya waktu. Nah, bertambahnya waktu ini ya banyak faktor ya, misalnya pada kalau kita melihat adalah waktu penyimpanan di situ ya, dimana waktu penyimpanan ya atau juga nanti sebagai waktu expired date dari suatu sediaan obat di situ. Nah, lama waktunya berapa gitu ya. Nah, lama waktu dari lag phase itu menjadi acceleration phase dalam penyimpanan gitu ya, itu disebut masa expired gitu ya. Nah, obat setelah masa expired itu dia akan menurun ya, itu adalah masa acceleration phase ya sampai mengalami declaration phase, sehingga ya
sediaan atau kapasitas atau dosis obat itu menjadi menurun gitu ya, dari 100% dia menjadi 80%, 70, 60, 50. Itu yang kalau kita melihat fase normal dalam sediaan obat ya, tanpa ada proses lain yang mengganggu ya, seperti proses degradasi atau juga dekomposisi ya, karena adanya reaksi oksidasi, fotolisis itu ya. Tetapi kalau reaksi oksidasi, fotolisis itu terjadi misalnya ya pada waktu proses penyimpanan saja, sediaan itu misalnya ditaruh di daerah atau tempat yang terpapar oleh cahaya atau dia mengalami proses fotolisis di situ, ya otomatis ya pada sebelum waktu expired date itu ya dia akan mengalami proses fase akselerasi gitu, dari lepes menjadi akselerasi. Mungkin fase akselerasinya mendekati masa expire, itu mungkin pada masa expirednya itu sudah mengalami fase declaration phase ya, sehingga obat yang tersisa itu tinggal sedikit gitu ya konsentrasinya, sehingga efek yang diberikan sudah ya tidak seoptimal pada lepes tadi. Nah, seringkali kurva degradasi tadi ya padatan mempunyai bentuk sigmoid ya, dengan suatu lag phase yang diikuti akselerasi phase gitu ya, dimana akselerasi phase itu bisa order 0 semu atau order 1 semu ya, atau yang lebih tinggi order 2 dan seterusnya. Tergantung pada kondisi percobaan gitu ya. Misalnya ya pada kondisi kelembapannya, apakah kelembapannya tinggi atau tidak ya. Biasanya kalau kelembapannya semakin tinggi ya, proses akselerasi phase-nya akan semakin cepat pula. Suhunya tinggi tambah lagi kan gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme proses degradasi. Jadi banyak sekali faktor yang bisa ya mempengaruhi ya proses akselerasi phase atau proses degradasi. Jadi akselerasi phase itu adalah proses pada tahap degradasi faktor. Nah, persamaan ya yang tentang proses dekomposisi karena perubahan suhu yang tinggi tadi, kita bisa melihat dengan nilai Ng-nya yang menyatakan bahwa kebanyakan degradasi panas itu dapat dinyatakan dalam persamaan yang ada di slide ini ya, dimana dA dibagi dt alfa dibagi dt ya sama dengan konstanta alfa pangkat 1 min P ya dikali 1 kurangi alfa 1 pangkat min Q, dimana alfa itu adalah dekomposisi fraksional ya, sedangkan K konstanta laju komposit yang menyangkut harga N0, dimana jumlah inti dekomposisi dalam suatu padatan, sedangkan P dan Q adalah parameter yang berhubungan dengan mekanisme reaksi dan umumnya mempunyai harga 0 kurangi 1. Nah, ide dasar dibalik persamaan Ng di sini adalah anggapan bahwa semua dekomposisi berlangsung mula-mula pada inti-inti di permukaan kristalnya. Inti-inti atau disebut nukleus ini adalah titik stres atau impermeation atau juga dislokasi di dalam atau di permukaan kristal. Laju dekomposisi ya dikatakan dalam nilai D alfa dibagi dt itu proporsional dengan alfa, karena dekomposisi yang terjadi menginduksi peningkatan laju degradasi, sehingga dengan menambah stres atau dislokasi dalam kristal menyebabkan ya jumlah inti menjadi meningkat. Nah, kita bisa melihat ya dalam bentuk kristal dari suatu senyawa ya. Di sini ya dia mengalami proses intestinal impurity, terus mengalami swap intestinal, itu ada penggantian ya substitution impurity ya, terus menjadi Frankfurt. Nah, bagian DEX ya kosong dari partikel tadi itu nanti menggantikan dari partikel lain yang akan masuk ya. Jadi ini yang menyebabkan ya kristal tadi mudah mengalami dekomposisi atau perubahan ya, karena adanya kristal yang lain atau inti kristal yang dia membentuk suatu inti lain yang mengalami suatu pemecahan kristal tadi ya, sehingga perubahan dekomposisinya menjadi berubah. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi ada ruang-ruang kosong di dalam partikel tadi, di mana partikel lain ya bisa masuk ke dalam
partikel tersebut ya, dia akan membentuk suatu inti. Nah, inti tadi ini ya, dalam partikel ini apakah dia bersatu dengan partikel yang lain atau dia berdiri sendiri, sehingga inti ini yang sebagai seperti inti tetapi mungkin dia berupa kristal yang dapat membuat ya perubahan pada partikel tersebut. Nah, efek yang bisa disebabkan karena adanya tadi itu membuat ya apa ukuran partikel atau jarak partikel itu berubah ya, sehingga yang tadi dia rata gitu ya, sehingga partikel itu menjadi tidak beraturan ya, sehingga garis ya line-nya itu berubah ya, sehingga nanti yang tadinya lurus tegak lurus gitu ya, itu berubah menjadi miring dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan ya perubahan dekomposisi dari struktur tersebut. Yang berikutnya adalah ya disebabkan adalah volumenya akan berubah gitu ya, karena tadi ya terjadinya ya lubang-lubang pada partikel-partikel yang mengalami perubahan, sehingga bisa jadi ya terjadinya proses cracking gitu ya, atau retaknya dari partikel tadi ya, di samping tadi ya masuknya partikel lain sehingga mengubah dari bentuk struktur partikel tadi ya. Perubahan struktur tadi menyebabkan partikel itu mudah ya menjadi pecah atau crack ya, mungkin pada sediaan tablet gitu ya, tabletnya mungkin mudah pecah ya dalam penyimpanan. Nah, itu mungkin karena ada volume defect di situ ya, karena perubahan ada inti partikel yang lain yang masuk di dalam partikel tersebut. Terus ya adanya ya masuknya ya inklusi partikel itu menyebabkan ya partikel ini cenderung tidak terlalu padat ya, dia menjadi lebih rapuh ya dibandingkan dengan partikel yang beraturan yang rapat tersebut gitu ya, sehingga tadi line-nya berubah sehingga volumenya juga berubah ya. Terus ketergantungan sensitivitas laju dekomposisi ya terhadap meningkatnya stres pada kristal tadi itu dapat ditentukan oleh nilai P, di mana P sama dengan 0, maka alfa 1 min P-nya itu sama dengan alfa, yang berarti laju reaksinya berbanding langsung ya dengan nilai alfanya. Sedangkan P sama dengan 1, maka alfa 1 min P-nya sama dengan 1, yang berarti laju reaksinya tidak proporsional terhadap alfa. Nah, di sini ya diperlukan untuk menerangkan bentuk sigmoid dari kurva, yaitu tambah 1 kurangi alfa 1 min Q pangkat di situ ya. Karena begitu reaksi berlangsung ya, dislokasi yang terjadi itu tergantung tidak hanya pada alfa, tapi juga pada 1 min alfa, dimana setelah waktu tertentu jumlah dislokasi akan mulai berkurang. Fase perlambatan ini tergantung pada harga Q-nya ya. Jika kita lihat di sini ya, P dan Q sama-sama berharga 1 ya, maka persamaannya menjadi D alfa dibagi DT dikalikan konstanta ya, kali alfa min 1 P kali 1 min alfa pangkat 1 min Q, sehingga di alfa sama dengan dt sama dengan konstanta, karena nilai 1 min Q dan 1 Q nya ya nilai sama dengan 1, jadi dianggap ya 1 ya 1 kurang 1 ya 0 gitu ya, jadi alfanya sama aja gitu ya, jadi dianggap aja nilainya adalah K. Nah, kalau di alfa dibagi dt ya konstantanya ya sama dengan konstanta, berarti ini mengikuti kinetika orde 0. Tetapi jika P sama dengan 0 gitu ya, Q-nya sama dengan 1, maka persamaannya adalah ya dA per d alfa sama dengan dt dikali K dikali alfa ya. Karena nilai P nya di situ sama dengan 0 ya. Jadi 1 min P ya 0 ya, ke alfanya ada muatannya di situ. Nah, sehingga ya dekomposisi mengikuti kinetika eksponensial di situ ya, atau kinetika 1.
Nah, jika P dan Q sama dengan 0, maka sama dengan ya D alfa per DT-nya ya sama dengan K alfa, K konstanta kali alfa ya, terus 1 dikurangi alfa. Nah, ini nanti dekomposisinya bentuknya menjadi sigmoid ya. Tetapi ya jika 0 itu lebih besar ya, lebih kecil dari nilai P, sedangkan P lebih kecil dari nilai 1, atau juga ya 0 lebih kecil dari Q ya, dan Q lebih kecil dari 1, maka berbagai persamaan lain bisa terjadi di situ. Nah, persamaan di atas secara matematis dikembangkan ya, terutama untuk dekomposisi termal padatan. Namun persamaan itu juga secara empiris cocok untuk data pada kondisi reaksi yang menggunakan moisturization dependent ya. Kemungkinan persamaan tersebut juga cocok untuk semua dekomposisi padatan kecuali reaksi yang berlangsung melalui beberapa kondisi kesetimbangan. Untuk bentuk sigmoid pada dekomposisi padatan juga bisa terjadi karena efek autokatalis dari produk dekomposisi, yaitu produk dekomposisi bisa secara kimiawi mengkatalis dekomposisi, terus produk dekomposisi berbentuk cair sehingga obat reaktan bisa larut di dalamnya dan terdekomposisi secara lebih cepat. Terus produk dekomposisi bersifat higros ya, sehingga menyebabkan permukaan padatan lebih mudah menyerap lembab ya pada udara luar dan mengakibatkan peningkatan laju degradasi. Sedangkan dekomposisi padatan pada obat murni, kita bisa melihat dari studi degradasi obat padat yang sukar dilakukan karena yang pertama, kesulitan mengetahui semua variabel yang mempengaruhi degradasi tersebut. Yang kedua, kesulitan dalam mengontrol temperatur dan tekanan uap air di atas padatan sampel. Yang ketiga, kesulitan dalam menjamin sampling yang homogen terhadap campuran reaksi karena dekomposisi bisa terjadi secara tak seragam pada seluruh bagian sampel. Nah, karena terjadinya tadi ya suatu yang tidak bisa disimpulkan gitu ya, nah, ini akan mempengaruhi hasil akurasinya ya dari dekomposisi senyawa padatan tersebut. Berdasarkan teori degradasi nukleus tadi, faktor-faktor seperti ukuran partikel kristal, banyaknya kristal yang terbentuk, ya banyak stres di dalam partikel kristal tadi, atau dengan adanya pengotor kelumit yang masuk di dalam kristal tadi, itu bisa menjadi variabel yang utama. Nah, masalah lain adalah bentuk dari suatu senyawa obat yang bentuknya polimorf ya. Dia bisa terdegradasi secara berbeda karena sifat fisikokimia dan kristal yang berbeda. Nah, stabilitas berbagai turunan misalnya pada vitamin A padatan di sini, di mana senyawa yang diteliti ini berupa ester dari vitamin A atau turunan aldehid dari vitamin A. Nah, penelitiannya tertuju pada degradasi senyawa-senyawa tersebut ya dalam hubungan dengan proses kristalisasi yang tercermin dari harga titik leburnya yang berubah. Dikatakan bahwa senyawa dengan titik lebur rendah akan lebih cepat terdegradasi pada kondisi pada saat kesetimbangan senyawa yang titik leburnya tinggi dengan kelarutan yang sama. Laju keseluruhan berkurangnya vitamin A itu pada suhu 50 derajat Celcius, dia mengikuti orde kinetika orde 0 semu. Kita bisa melihat ya pada turunan vitamin A di sini ya, pada asetat, nikotin dan benzilhidrazon ya. Itu penurunan titik didihnya ya, yang asetat itu titik didihnya lebih rendah dibandingkan penilhidrazon gitu ya. Dengan penurunan molekul yang lebih kecil gitu ya, dimana titik didihnya atau melting pointnya bertambah tetapi molekulnya itu berkurang. Terlihat juga ya bahwa ya semakin rendah titik leburnya maka semakin tidak stabil senyawa tersebut ya. Terus reaksi degradasi kemungkinan hanya terjadi di dalam fase cair pada permukaan kristal saja. Terus fraksi obat dalam fase cair terkait dengan titik lebur dari kristal padat murni dengan persamaan yaitu log
X1, di mana min delta HF ya dibagi 2,30 R ya, terus dikali 1/T min 1 Tm, di mana X1 adalah fraksi mol komponen yang terdapat dalam leburan, delta HF adalah panas leburan per molar, R-nya adalah konstanta gas, Tm-nya adalah titik lebur padatan murni dalam Kelvin, dan T-nya adalah temperatur percobaan juga dalam Kelvin. Nah, karena laju reaksi ini berbanding lurus ya atau proporsional dengan nilai X1 atau fraksi molnya, maka terdapat hubungan linier ya antara log K dan 1/Tm. Pada vitamin A murni, hal tersebut sudah diujikan dan terbukti bahwa terdapat temuan yang didukung oleh peneliti lain seperti Carstensen dan Nusa, bahwa proses ya dekomposisi seri turunan dari asam benzoat. Nah, dekomposisi pada turunan asam benzoat di sini yang terjadi ya, yang pertama pada padatan senyawa turunan asam benzoat dalam percobaan tersebut, terdekomposisi melalui dekarboksilasi menghasilkan yang pertama cairan produk yang terdekarboksilasi dan gas karbon dioksida. Nah, prosesnya kita bisa lihat di gambar di bawah ini ya, dimana tadi ya turun asam benzoat ya dalam posisi padat ya, dia akan melepaskan energi ya, membentuk dua lapisan di situ, yaitu di luar padatan itu ada lapisan cairan dan menghasilkan gas. Jadi di mana padatannya tadi masih ada di dalam, tapi lapisan di luar itu berupa cairan yang mengalami pelepasan gugus karboksil di situ ya, sehingga ada cairan dan padatan ya. Nah, cairan ini yang sudah mengalami acceleration phase tadi ya, menjadi produk lain di situ ya, dan sisanya yaitu padatan, yaitu sisa konsentrasi yang ada di situ. Nah, di samping itu dia juga melepaskan gas CO2. Nah, dengan menerapkan model matematis berdasarkan skema tersebut terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hubungan ya, yaitu Guillory-Higuchi ya, yaitu bahwa log Ks ya versus dengan Tm-1 ya, itu menghasilkan suatu regresi linier. Sedangkan pada dekarboksilasi pada asam aminosalisil asid atau PAS, itu terjadi pada paparan suhu tinggi dengan atau tanpa adanya uap air ya, sehingga pelepasan gugus karboksil itu dia terurai menjadi karbon dioksida ya dan H2O. Terus interaksi obat ekspipien dalam obat-obat dalam sediaan padat, yang pertama adalah mekanisme degradasi. Obat padat tidak sepenuhnya dimengerti seperti pada obat dalam larutan. Yang kedua, apalagi bila obat itu berada dalam bentuk sediaan seperti tablet atau kapsul. Atau juga lebih rumit lagi apabila pada produk yang lipopilizid ya. Di sini dia membentuk suatu serbuk amod ya bersama dengan baper dan bahan lain seperti chelating agent. Nah, efek temperatur pada penelitian stabilitas bentuk sediaan padat menjadi lebih rumit jika yang pertama ya, kelembapannya tidak terkontrol. Yang kedua, obat atau bahan lain mempunyai titik lebur yang rendah. Yang ketiga, bahan ada yang mudah melepaskan hidrat atau sulfat. Yang keempat, bentuk sediaan obat ditempatkan pada wadah yang bermacam-macam. Ya, di sini bisa terbuka, tertutup atau kedap. Terus juga zat tambahan juga bisa berpengaruh pada stabilitas obat ya dengan berbagai macam cara. Yang pertama sebagai katalisator permukaan pada obat ya. Yang kedua, dia mengubah pH lapisan lembab ya. Jadi pH-nya mungkin dari basa menjadi asam gitu ya. Yang ketiga, bereaksi langsung dengan obat ya. Metode stabilisasi sediaan padat, terus pengubahan sifat obat dengan cara modifikasi kristal menjadi bentuk non-higroskopik atau juga terbentuk garam yang kurang larut. Terus juga meminimalkan jumlah air atau lembab dalam formulasi dengan pemilihan ekspipien atau kondisi pembuatan dan packaging. Ya, terus pemberian buffer ya untuk mencegah ya terjadi degradasi terhadap kenaikan pH atau juga penurunan pH, atau juga degradasi karena reaksi oksidasi atau fotolisis gitu ya,
Sediaan tablet bisa diubah menjadi tablet coating atau juga dengan pengemasan yang bagus ya, misalnya botol yang sesuai dengan standar ya, sehingga dia dapat menolak ya sinar yang datang. Ini adalah berbagai metode ya supaya sediaan padat itu menjadi stabil ya, tidak mengalami perubahan dekomposisi. Ya, ini adalah ya materi yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah stabilitas obat. Silakan materi ini Anda simak dan Anda resume ya dengan tulis tangan ya, terus Anda masukkan di Google Classroom sebagai tanda Anda mengikuti perkuliahan hari ini ya. Jadi resume ini dikumpulkan paling lambat hari ini ya sampai jam 24.00 ya. Nah, di mana hasil resume ini sebagai tanda Anda mengikuti perkuliahan stabilitas obat. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.